Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenevita dengan NIM 210560465. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi ilmu hukum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Haripin Raja Ali Hadi. Video kali ini dibuat untuk menjawab soal UAS pada NKHKI dengan dosen pembimbing Ibu Marniarani FMH. Soal UASnya yaitu menganalisis 3 putusan di bidang kekayaan intelektual dan membandingkan perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Di sini saya mengambil putusan tentang rahasia dagang. Putusan yang pertama yaitu nomor 332K/PID/2013. Dalam kasus ini bahwa terdakwa yang bernama Hipin melakukan serangkaian tindakan yang melanggar hak-hak Sipi Bintang Harapan yang merupakan pabrik kopi milik saksi korban John Satria. Berikut serangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa datang ke pabrik kopi Sipi Bintang Harapan untuk mencari karyawan, tetapi tidak ada yang dapat ditemui atau dipanggil keluar dari pabrik. Beberapa hari kemudian, terdakwa mendatangi mes karyawan pabrik kopi Bintang Harapan dan membujuk Holdi Lagindawa, seorang karyawan bagian produksi dan pemasaran, untuk berhenti bekerja di Sipi Bintang Harapan dan merekrut teman-temannya untuk pindah bekerja di perusahaan sendiri, yaitu Sipi Tiga Putra Berlian. Setelah Holdi Lagindawa dan beberapa temannya berhenti bekerja di Sipi Bintang Harapan, terdakwa memerintahkan mereka untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi yang sama seperti yang mereka lakukan di Sipi Bintang Harapan. Terdakwa juga memerintahkan mereka untuk mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi, mesin-mesin penggorengan dan produksi, serta peralatan pengemasan dari Sipi Bintang Harapan. Tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk tersebut memiliki sifat yang spesifik dan rahasia karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk Bintang Harapan. Terdakwa dan Holdi Lagindawa menggunakan strategi distribusi dan pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan serta menawarkan kopi bubuk Tiga Putra Berlian milik terdakwa. Akibat dari tindakan terdakwa tersebut, Sipi Bintang Harapan mengalami kerugian berupa hambatan atau macetnya produksi kopi bubuk karena 5 karyawannya direkrut oleh terdakwa dan beberapa pelanggan atau distributor beralih dari kopi bubuk Bintang Harapan ke kopi bubuk Tiga Putra Berlian. Perbuatan terdakwa ini melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang melanggar penggunaan tanpa izin rahasia dagang pihak lain. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa informasi yang diklaim sebagai rahasia dagang tidak memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai rahasia dagang yang dilindungi. Alasan pengadilan dapat beragam, seperti kurangnya bukti bahwa informasi tersebut memiliki nilai komersial yang sebenarnya atau bahwa pemiliknya telah menjaga kerahasiaannya dengan cukup baik. Analisis putusan ini mungkin menekankan persyaratan yang ketat dalam perlindungan rahasia dagang dan penilaian fakta-fakta spesifik dalam kasus tersebut. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa Hipin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain. Alasan-alasan yang mungkin menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa adalah yang pertama, bukti yang cukup. Hakim berpegang pada fakta-fakta dan bukti yang ada dalam persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Bukti-bukti ini mungkin termasuk bukti dokumentasi, keterangan saksi atau barang bukti yang ditemukan. Yang kedua yaitu pelanggaran hukum yang
proporsional. Hakim mempertimbangkan tingkat keparahan tindak terdakwa dan dampaknya terhadap pihak lain yang dirugikan. Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah adalah hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yang keempat yaitu tujuan pemidanaan. Hakim juga mempertimbangkan tujuan dari hukuman tersebut, seperti efek jera bagi terdakwa dan masyarakat umum, serta tujuan rehabilitasi atau peringatan agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Yang kelima yaitu kemampuan untuk membayar denda. Hakim juga memberikan pilihan denda sebagai alternatif bagi terdakwa. Denda tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa. Jika terdakwa tidak mampu membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Putusan yang kedua yaitu nomor 112/PID/2019/PN MND. Dalam kasus ini adalah bahwa terdakwa Sultan bersama-sama dengan Natalia Willian, Niko Rewa, dan Melki Karinda dan Aswar Anasarani yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, melakukan serangkaian tindakan yang terkait dengan penggunaan atau pengungkapan rahasia dagang PT Oto Multiarha cabang Manado dan PT Smart Multifinansi secara sengaja dan tanpa izin. Tindakan-tindakan tersebut yang pertama yaitu tindakan terdakwa menerima data konsumen dari PT Oto secara sembunyi-sembunyi dari Natalia Willian dan memberikan kepada Melki Karinda dan BRI Finansi untuk memproses pinjaman dana. Terdakwa mendapatkan 3% dari total pencairan dan memberikan sebagian dari uang tersebut kepada Natalia Willian. Kemudian, terdakwa menerima data realise konsumen dari Niko Rewa dan memberikan kepada Melki Karinda untuk membujuk konsumen menjadi nasabah BRI Finansi. Namun, tidak ada konsumen yang bersedia beralih karena bunga di BFI Finansi lebih tinggi daripada PT Oto Multiarta. Terdakwa memberikan kontak person konsumen PT Oto Multiarta kepada Aswar Anas Sarani dari PT Smart Multifinansi. Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 2,5 dari total pencairan ketika konsumen tersebut mengajukan pinjaman di PT Smart Multifinansi. Perbuatan terdakwa ini dilakukan tanpa izin atau petunjuk dari pimpinan perusahaan, melanggar atau perusahaan tidak ada perjanjian dengan perusahaan pembiayaan lain untuk pengalihan konsumen. Dalam kasus ini, terdakwa dituduh melanggar ketentuan pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang tentang rahasia dagang yang melarang pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang pihak lain tanpa izin atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, dalam putusan ini, pengadilan menetapkan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut secara sah dan meyakinkan tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan sehingga bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Mungkin pengadilan menemukan campuran atau perbedaan pendapat tentang pelanggaran rahasia dagang. Pengadilan dapat memutuskan bahwa ada pelanggaran sebagian tetapi tidak sepenuhnya, atau pengadilan mungkin memutuskan bahwa terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku tentang rahasia dagang. Putusan yang ketiga yaitu nomor 3305/PDT/2016. Pada putusan ini, PT Hitachi Construction Machinery Indonesia sebagai penggugat
terhadap PT Basuki Pratama Engineering dan beberapa individu terkait yang sebelumnya merupakan karyawan di PT Hitachi. Penggugat menekankan bahwa mereka memberdayakan sumber daya manusia lokal dengan melibatkan mereka dalam proses produksi mesin-mesin. Penggugat memberikan pelatihan dan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam industri mesin boiler. Namun, para penggugat kemudian mengundurkan diri dari PT Hitachi dan diketahui bekerja di pihak tergugat, yaitu PT Basuki. Mereka diduga melanggar rahasia dagang dan menggunakan illegal information tersebut. Penggunaan penyampaian bahwa mereka telah melakukan pengembangan dan inovasi dalam metode produksi mesin boiler untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan bahan bakar. Dalam putusan tersebut mengenai kasus melibatkan PT Hitachi dan beberapa mantan karyawan mereka, termasuk Kelvin Jonathan, Barus, Yoshapat Widiasanto, Arya Sasangka Adi, Muhammad Sukri, dan Roland Pakpahan. Kemudian, dalam putusan tersebut, hakim menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi. Hakim memutuskan bahwa perusahaan penggugat yaitu PT Hitachi telah menggunakan sumber daya manusia nasional Indonesia dengan baik, dengan mayoritas karyawan perusahaan tersebut merupakan warga negara Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, hakim menyatakan bahwa tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 yang merupakan mantan karyawan PT Hitachi telah memproduksi atau menggunakan rahasia dagang metode produksi dan menggunakan metode penjualan mesin boiler milik penggugat. Selain itu, tergugat 4, tergugat 5, tergugat 6, tergugat 7, tergugat 8, 9, dan 10 yang secara langsung maupun tidak langsung telah mengungkapkan rahasia dagang metode produksi dan menggunakan penjualan mesin boiler milik penggugat. Berdasarkan hal ini, hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penggugat adalah pemegang hak rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia. Para tergugat dihukum membayar ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat sebesar 1.248.362 rupiah. Selain itu, hakim juga menolak gugatan rekopensi yang diajukan oleh penggugat rekopensi dan menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat rekopensi. Dan yang terakhir, hakim menghukum para pemohon kasasi tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan sebesar Rp500.000. Perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam putusan pertama, karena fakta dan bukti, hakim menganalisis fakta-fakta yang disajikan di persidangan serta bukti yang diajukan oleh para pihak. Keputusan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dan karena hukum yang berlaku, hakim mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Mereka menerapkan hukum yang relevan dan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Pada putusan yang kedua, karena putusan-putusan sebelumnya, hakim juga mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya dalam kasus serupa atau dengan isu hukum yang serupa. Mereka dapat merujuk pada preseden atau pendekatan yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebelum dan argumen para pihak. Hakim mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh para pihak, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka mengevaluasi kekuatan argumen dan terbukti yang disajikan oleh setiap pihak. Pada putusan yang ketiga, yaitu berdasarkan tujuan hukum, hakim juga mempertimbangkan tujuan hukum yang mendasari peraturan yang berlaku.
Mereka bertujuan untuk mencapai keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memelihara ketertiban sosial.